Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal. CGPS dulu akan memaparkan tentang modul 3.3 demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikannya holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid. Poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak kepada diri, kepada orang lain, dan akhlak kepada alam semesta. Berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bergotong royong, yaitu gotong royong berbagi dan peduli. Mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dan terakhir, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Karakteristik lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Prakarsa perubahan menumbuh kembangkan pembelajaran yang kreatif melalui interaksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana melalui program panggung aksi murid. Konsep Bagja, BAGJA, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimana kita meningkatkan pembelajaran yang kreatif yang melibatkan interaksi siswa secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, program apa saja yang ketahui berdasarkan pengalamannya tentang pembelajaran kreatif, dan berdiskusi dengan guru lain tentang bagaimana cara melibatkan siswa secara positif, arif, dan bijaksana. Rencana untuk melibatkan suara, yaitu bertanya pada siswa, melakukan dialog dengan beberapa perwakilan siswa, membuat angket, dan meminta siswa mengisi dengan jujur. Aset, kepala sekolah, rekan guru, murid, dan penanggung jawab adalah CGP. Tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Kegiatan apa saja yang dapat menarik minat untuk berkreativitas? Apa yang disukai peserta didik ketika mereka melakukan kreativitas? Kegiatan apa yang melibatkan siswa dalam berinteraksi sesama? Kegiatan sekolah yang seperti apa yang mendukung kreativitas dan interaksi siswa? Dan tindakan yang diperlukan adalah mencari referensi kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan interaksi antara siswa, membuat angket untuk mengetahui minat dan bakat siswa, berdiskusi dengan komunitas belajar. Rencana pelibatan atau kepemilikan, berdiskusi kepada siswa, kegiatan apa yang membuat mereka dapat berkreativitas dan berinteraksi antar siswa, biar dialog dengan orang tua siswa untuk mengetahui minat dan bakat siswa. Aset, modal manusia kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, modal fisik, ruang pertemuan, dan modal politik kebijakan kepala sekolah, penanggung jawab adalah CGP. Gali mimpi. Apakah dengan program Pangsit dalam menumbuh kembangkan kreativitas siswa dan interaksi antar siswa, adakah pengaruh positif terhadap belajar di kelas dengan adanya program Pangsit tersebut? Rencana apa yang harus dibuat ke depannya untuk mengembangkan program Pangsit? Dan bagaimana program Pangsit ini dilakukan? Apakah setiap bulan atau per acara? Tindakan yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak guru dan orang tua untuk mencari kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan interaksi antar siswa. Membuat daftar harapan dan evaluasi tentang sebelum dan sesudah kegiatan Pangsit. Rencana untuk melibatkan suara siswa, meminta siswa untuk menuliskan atau menyuarakan perasaan sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Aset, manusia yaitu guru, siswa, orang tua, penanggung jawab CGP. Tahapan selanjutnya jabarkan rencana. Langkah sederhana apa yang pertama kali dilakukan? Menentukan target. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target sesuai harapan? Tindakan apa saja yang mendukung tercapainya program? Apa indikator yang perlu dijadikan patokan untuk melihat keberhasilan program? Rencana pelibatan siswa yaitu membentuk kepanitiaan, membuat jadwal, dan menjabarkan teknis pelaksanaan.
Kemudian modal manusia, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Modal fisik, ruang rapat, ruang kelas, serbaguna, dan modal finansial adalah uang amalan Jumat. Waktu yang diperlukan 1 minggu, penanggung jawab CGP. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Dan apa saja peran yang harus ada dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa saja yang terlibat untuk memonitoring program dan kapan program tersebut dilaksanakan? Tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat kepengurusan, menganalisis job description, membuat tim monitoring program, dan menentukan jadwal pelaksanaan serta mendata kebutuhan. Dan rencana pelibatan siswa mengkoordinasikan kepada siswa yang terlibat di dalam kepengurusan kepanitiaan. Aset yaitu berupa modal manusia, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, dan modal siswa, ruang rapat. Modal fisik adalah ruang rapat, ruang kelas, ruang serbaguna, dan terakhir modal finansial adalah uang amalan Jumat. Lamanya 1 minggu, penanggung jawab adalah CGP dan pengurus kepanitiaan. Pangsit Panggung Aksi Murid adalah singkatan dari Panggung Aksi Murid, yaitu berupa program untuk memfasilitasi siswa dalam menyuarakan, memilih, dan menjadikan siswa merasa memiliki semua kegiatan yang akan ditampilkan dalam setiap acara kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Program ini termasuk ke dalam bagian kokurikuler. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan ide, menjalankannya, dan mengevaluasi kegiatan dengan bimbingan guru-guru di sekolahnya. Tujuan dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana melalui pembelajaran yang kreatif. Demikian pemaparan singkat modul 3.3 demonstrasi kontekstual. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.